Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Ingat dengan uang pecahan ini? Hewan khas Kalimantan ini tergambar dalam uang kertas pecahan Rp500 yang beredar pada tahun 1992 silam. Provinsi Kalimantan Timur ini memang menjadi habitat asli bagi orang utan. Primata yang tinggal di hutan ini sudah sejak dulu mendiami hutan-hutan lebat di Sumatera dan Kalimantan. Dulu, hutan liar bisa menjadi tempat tinggal mereka. Namun sekarang, karena banyak area hutan yang ditebang untuk perkebunan, sebagian orang utan terpaksa harus tinggal di balai konservasi untuk sementara. Di Balai Konservasi Samboja Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara ini ada 210 ekor orang utan yang menempati area seluas 1.800 hektar ini. Sebagian orang utan tinggal di pulau-pulau buatan yang dibuat semirip mungkin dengan habitat asli binatang primata ini. Untuk urusan makanan, setiap hari petugas berkeliling menggunakan perahu untuk melemparkan makanan berupa buah-buahan dan tempe. Kawasan ini dibuka sejak 1991. Dulunya orang utan yang tinggal di sini adalah peliharaan warga maupun hasil tangkapan. Keberadaan mereka dianggap hama bagi perkebunan. Duh, kasihan ya. Orang utan yang tinggal di sini dibuat terbiasa dengan alam liar supaya bisa dikembalikan ke hutan. %97 DNA manusia itu sama kayak orangutan. Makanya penyakitnya manusia bisa juga tertular dengan mudah ke orangutan. Makanya nih saya pakai masker, bukan karena saya penyakitan ya, tapi biar orangutannya nggak ketularan penyakit yang mungkin nggak sengaja saya bawa. Hup. Pecah. Nah, khusus untuk pulau yang baru saja dilempari makanan ini, merupakan tempat tinggal bagi orang utan yang sudah tidak mungkin bisa dikembalikan ke alam liar. Alasannya beragam, bisa karena usia yang sudah terlalu tua atau karena orang utan itu sudah kadung terbiasa tinggal dengan manusia sehingga tidak akan bisa bertahan di alam liar. Kehidupan tentang orang utan pernah menginspirasi sebuah film laris, Planet of the Apes. Dalam film berseri Planet of the Apes ini berkisah tentang perjuangan sekelompok primata untuk mendapatkan kebebasan. Maurice merupakan orang utan yang bijaksana dan mendukung sang pemimpin. Maurice adalah orang utan jantan yang pernah menjadi binatang sirkus. Walaupun nampak seperti orang utan sungguhan, dalam film ini Maurice hanyalah special effect yang digerakkan oleh aktor. Menggunakan teknologi CGI atau Computer Generated Imagery, gerakan aktor akan tampil di layar kaca sebagai orang utan. Satu lagi nih yang khas dari Kalimantan selain orang utan, buah lai. Sekilas, buah lai mirip dengan durian karena sama-sama berbentuk bola dengan duri tajam di sekelilingnya. Saat musim berbuah, buah lai bisa ditemukan di pinggir-pinggir jalan kota Samarinda dengan harga Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah. Disebut juga dengan nama elai dan masih satu keluarga dengan durian. Karena keunikannya, buah lai sekarang tak hanya ada di Kalimantan, menyebar hingga Sumatera dan Jawa. Nggak cuma kulitnya, daging buah lai juga mirip dengan durian. Bahkan jika dilihat, daging buah lai ini seperti gabungan antara durian dan nangka. Buah lai ini ada 3 jenis, ada yang warna putih, warna merah, terus kalau yang ini warna kuning. Nah, kalau dari baunya, mirip kayak durian, cuma dia baunya nggak terlalu menyengat kayak durian. Dan kalau rasanya, kita coba.
manis durian, hampir sama. Cuma dia nggak terlalu banyak kayak durian. Jadi kalau dimakan hampir sama kayak nangka, ada kriuk-kriuknya, krenis-krenisnya gitu. Buah lai ini bisa juga loh kalau mau dijadikan buah tangan dari Kalimantan. Apalagi karena baunya yang nggak terlalu menyengat, nggak bakal mengganggu penciuman orang lain. Ngomongin soal oleh-oleh dari Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda, sarung tenun juga bisa jadi pilihan. Yap, ibu kota Kalimantan Timur ini memang sejak dulu dikenal dengan sarung tenunnya. Meskipun terkenal dengan nama sarung Samarinda, kain dengan ciri khas motif kotak-kotak ini justru dibuat oleh wanita Bugis yang merupakan warga pendatang. Dulu banyak orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang merantau ke Kalimantan Timur dan tinggal di pesisir Sungai Mahakam. Sambil menunggu kaum pria bekerja, biasanya kaum wanita membuat sarung menggunakan alat tenun tradisional. Dari situlah sarung tenun Samarinda mulai dikenal luas ke seluruh Indonesia. Sekarang, kampung tenun di Samarinda yang sebagian besar dihuni oleh orang Bugis sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata di kota Samarinda. Hingga saat ini, sebagian besar kaum wanita masih membuat sarung tenun yang terbuat dari benang sutra impor. Untuk membuat selembar sarung pria dibutuhkan waktu 3 hingga 5 hari. Sementara untuk sarung wanita dibutuhkan waktu 3 hingga 4 minggu karena motifnya jauh lebih sulit. Motif sarung Samarinda biasanya berupa kotak-kotak seperti sarung pada umumnya. Namun ada juga sarung dengan motif khas Dayak ataupun motif gabungan antara Dayak dan motif khas Bugis. Di kampung pertenunan ini, sarung tenun sutra dijual seharga Rp400.000 hingga Rp700.000. Sementara untuk sarung yang terbuat dari benang biasa dibanderol dengan harga Rp250 hingga Rp350.000. Harga sarung tenun memang cukup tinggi, tentu saja sepadan dengan tingkat kesulitan saat membuatnya. Dari kota Balikpapan, kita ke kota lain di Kalimantan Timur, Kota Bontang. Terletak 120 km dari Samarinda, Kota Bontang menjadi salah satu sumber gas alam di Indonesia. Besarnya sumber gas alam di Kota Bontang membuat kota ini didominasi oleh pendatang. Nama Bontang pun merupakan singkatan dari bahasa Belanda Bond yang artinya kumpulan dan tang dari kata pendatang. Di sekitar Kota Bontang terdapat sebuah tugu Katulistiwa. Tugu ini menjadi penanda bahwa desa Santan Ulu, 25 km dari Kota Bontang ini dilewati oleh garis Katulistiwa. Bangunan berbentuk persegi 8 ini dibangun tahun 1993 silam. Karena kurang populer sebagai tujuan wisata, Tugu Katulistiwa Santan Ulu sempat terbengkalai dan direnovasi tahun 2011. Meskipun sekarang kondisinya masih cukup baik, kondisi di sekitar Tugu justru nampak kurang terawat. Nah, ini ada yang lagi lihat-lihat di Tugu Katulistiwa di dekat Bontang. Misi, Bu. Iya, Pak. Sini dong, saya mau tanya, Bu. Ya. Kenapa Ibu tertarik datang ke Tugu Katulistiwa ini? Karena kita kan tahu biasanya dari Google, dari ini ya bahwa ini titik tengahnya bumi kita nih. Jadi pas kebetulan kita lewat dari perjalanan Bontang ke Balikpapan, ya finally kita pengen lihat. Oh, ternyata ini gitu loh. Gimana nih menurut Ibu? Sangat disayangkan ya kalau lihat sejarahnya, tempatnya, settingan ya. Maksudnya orang udah pada tahu, siapa sih yang nggak tahu Tugu Katulistiwa gitu. Cuma kok suasananya begini gitu, surprise juga gitu loh. Itu aja yang menurut kami kayaknya kurang terawat dengan oke. Sayang banget ya kalau Tugu penanda garis Katulistiwa ini kesannya kurang terawat. Padahal Tugu ini sering menjadi tempat persinggahan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan di Samarinda menuju Bontang atau sebaliknya. Selain di Santan Ulu sini, Tugu Katulistiwa ada 2 lagi sebenarnya di Indonesia.
ada di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sama satu lagi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi orang-orang memang biasanya taunya kalau Tugu Khatulistiwa itu ada di Pontianak. Makanya Tugu yang di sini agak kurang dikenal masyarakat. Setelah dari Kota Bontang, sekarang kita di Singapura. Tapi bohong ding, ini masih di Bontang. Dan ini adalah salah satu restoran di Bontang dengan patung Merlion yang menjadi ciri khas negara Singapura. Dan tempat ini sekarang jadi salah satu lokasi tujuan kalau pergi ke Kota Bontang. Sejak dibuka tahun 2007 silam, patung Merlion khas Singapura ini jadi salah satu objek foto-foto bagi para pengunjung. Dulu, tempat ini hanyalah sebuah pendopo untuk pertemuan keluarga, namun sejak dibuka kafe lengkap dengan patung Merlion, tempat ini dibuka untuk umum. Tidak dipungut biaya untuk berfoto dengan patung Merlion ini, namun karena tempat ini merupakan kafe, diharapkan pengunjung yang datang pun memesan makanan atau minuman. Kafe Singapura ini biasa diramaikan pengunjung pada sore hari sambil menikmati matahari terbenam. Di kafe ini pun kita bisa menikmati salah satu makanan khas Bontang. Walaupun di sini namanya Cafe Singapore, tapi di sini ada juga makanan tradisional khas Bontang. Ini namanya gami bawis. Bawis itu nama ikan, sejenis ikan baronang. Terus konon katanya cuma ada di Bontang. Terus sambelnya adalah sambal khas Bontang namanya gami. Ini kayak sambal goreng lah kalau biasa kita makan.